Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Permisa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Kita tahu tanggal 17 Ramadan merupakan nuzulul Quran, hari di mana diturunkan Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan mukjizat berupa Al-Quran. Sampai saat ini masih kita rasakan sebuah kata-kata dalam Al-Quran, semua makna, semua yang tertulis di dalam Al-Quran tidak berubah sama sekali. Ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, apa saja faidah-faidah atau keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam Al-Quran? Yang pertama, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita lihat di luar sana banyak pejabat-pejabat tinggi, akan tetapi hatinya gelisah. Banyak orang-orang kaya, banyak saudagar-saudagar kaya, akan tetapi hati mereka sengsara. Lantas apa sebab ini? Sebab ini ialah mereka jauh dari Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah saudara-saudara bahwasanya apabila kalian ingin hati tenang, ingin hati tentram, maka dekatlah kepada Allah. Maka jangan lupa menyebut nama Allah. Dengan apa? Dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Maka daripada itu saudara-saudara, mari kita perbanyak amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini, khususnya perbanyak membaca Al-Quran. Maka daripada itu saudara-saudara, marilah kita perbanyak amalan-amalan sebelum Ramadan ini menutup. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kerahmatan, bulan yang penuh kenikmatan. Maka jangan sia-siakan. Hikmah yang kedua adalah Al-Quran sebagai obat atau sebagai penawar, baik itu untuk jasmani maupun rohani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilul Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai obat, penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadikan rahmat bagi orang-orang mukminin. Maka daripada itu saudara-saudara, ada yang hatinya gelisah, ada yang hidupnya kurang bahagia, cobalah luangkan waktu sedikit untuk membaca Al-Quran. Agar apa? Agar hati kita tentram, damai, dan bahagia. Hikmah yang ketiga ialah Al-Quran akan menjadikan kita syafaat di yaumil qiyamah dan menaikkan derajat kita di akhirat maupun di dunia. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, atau kama qala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bacalah Al-Quran, karena ketika kita membaca Al-Quran, maka pada akhirat kelak kita akan dibantu dengan Al-Quran.
di padang mahsyar yang panas, di yaumil qiyamah yang kita tidak tahu arah mau kemana, maka di sana akan ada Al-Quran yang menolong kita. Sungguh luar biasa. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan di dalam hadisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Quran dan menjatuhkan derajat orang-orang dengan Al-Quran. Maka daripada ini, mari kita dekat lagi dengan Al-Quran. Mari kita baca lagi Al-Quran yang tadinya dipajang di lemari, mari kita ambil lagi untuk dibaca di setiap hari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, beberapa hikmah tadi. Yang pertama, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan yang kedua, Al-Quran adalah obat bagi hati-hati mereka yang sakit. Baik sakit itu rohani maupun jasmani, semuanya Al-Quran akan menjadi penawar bagi mereka yang sakit. Yang ketiga, Al-Quran akan menaikkan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka daripada itu semua saudara, dengan beberapa hikmah ini, marilah kita pererat lagi hubungan kita dengan Al-Quran. Kita pererat lagi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan kita, mumpung belum terlambat. Semoga kita di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dianugerahi kebaikan-kebaikan di setiap harinya. Mungkin sekian hikmah dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu dari Al-Fagir, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.